Di sebuah pesantren yang terletak di Jombang, Jawa Timur, kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan rutinitas belajar mengaji, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Namun, di balik kesan damai itu, terdapat kisah yang tersembunyi, sebuah kisah yang akan mengubah hidup seorang santri selamanya. Santri itu bernama Ahmad. Ia adalah sosok yang dikenal baik oleh teman-temannya dan dihormati oleh para kiai. Ahmad berasal dari keluarga sederhana, namun penuh dengan nilai-nilai agama yang kuat. Ia datang ke pesantren dengan harapan untuk mendalami ilmu agama dan memperbaiki diri. Namun, seiring berjalannya waktu, Ahmad mulai terjerumus ke dalam godaan duniawi. Di pesantren tersebut terdapat seorang santriwati bernama Siti. Siti adalah gadis yang cantik, cerdas, dan memiliki kepribadian yang menarik. Ahmad dan Siti seringkali berinteraksi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan seiring waktu, kedekatan mereka semakin kuat, meskipun mereka tahu bahwa hubungan antara santri dan santriwati harus dijaga, perasaan mereka semakin sulit untuk dibendung. Cinta yang tumbuh di antara mereka membuat mereka melupakan batasan yang seharusnya dijaga. Suatu malam, setelah kegiatan pengajian, Ahmad dan Siti bertemu di sebuah tempat yang sepi di pesantren. Dalam suasana yang romantis, mereka terjerumus dalam pelukan satu sama lain. Dalam kehangatan malam itu, mereka melanggar aturan yang seharusnya mereka patuhi. Perbuatan mereka tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga melanggar aturan pesantren yang telah ditetapkan. Ketika mereka menyadari kesalahan itu, semuanya sudah terlambat. Mereka terperangkap dalam tindakan yang tidak bisa diubah. Keesokan harinya, kabar tentang perbuatan mereka menyebar dengan cepat di kalangan santri. Para pengurus pesantren sangat marah dan merasa dikhianati. Mereka menganggap tindakan Ahmad dan Siti sebagai aib yang tidak bisa dimaafkan. Dalam suasana yang penuh kemarahan, para kiai memutuskan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Mereka menganggap bahwa perbuatan mereka bukan hanya kesalahan biasa, tetapi sebuah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama dan etika pesantren. Dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh seluruh santri dan pengurus pesantren, Ahmad dan Siti dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dengan rasa malu yang mendalam, mereka mengakui kesalahan mereka. Ahmad merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Ia tahu bahwa tindakan mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik pesantren yang telah membesarkan mereka. Siti, di sisi lain, menangis dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa cinta yang mereka bangun telah membawa mereka ke dalam jurang kehancuran. Para kiai, setelah mendengarkan pengakuan mereka, memutuskan untuk memberikan hukuman yang sangat berat. Mereka menganggap bahwa tindakan Ahmad dan Siti bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dalam suasana yang mencekam, seorang kiai tua yang dihormati di pesantren mengangkat tangannya dan mengucapkan sebuah kutukan. Karena kalian telah melanggar aturan Allah dan mencemari nama baik pesantren ini, aku kutuk kalian menjadi buaya. Suasana hening seketika. Semua santri tertegun mendengar kata-kata itu. Ahmad dan Siti, yang awalnya merasa berani, kini terdiam dalam ketakutan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun, seiring berjalannya waktu, kutukan itu mulai menjadi kenyataan. Dalam beberapa hari setelah kutukan itu, Ahmad dan Siti merasakan perubahan yang aneh pada diri mereka. Mereka mulai kehilangan bentuk tubuh manusia dan perlahan-lahan berubah menjadi buaya. Rasa sakit dan ketidaknyamanan menghantui mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Mereka terjebak dalam tubuh baru yang tidak mereka inginkan. Ahmad dan Siti, yang dulunya hidup dalam cinta dan kebahagiaan, kini harus menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Mereka terpaksa hidup di tepi sungai yang mengalir di dekat pesantren, jauh dari teman-teman dan orang-orang yang mereka cintai. Setiap hari, mereka merenungkan kesalahan yang telah mereka buat dan penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka. Mereka menyadari bahwa cinta yang mereka bangun tidak seharusnya mengorbankan nilai-nilai yang telah diajarkan kepada mereka. Waktu berlalu dan kehidupan sebagai buaya membawa mereka pada pelajaran yang tak terduga.
Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain dalam keadaan yang sulit. Dalam kesunyian malam, mereka berbagi cerita tentang masa lalu, harapan, dan penyesalan. Meskipun mereka terjebak dalam tubuh yang berbeda, jiwa mereka tetap saling terhubung. Selama bertahun-tahun, Ahmad dan Siti menjalani kehidupan sebagai buaya. Mereka menyaksikan perubahan yang terjadi di pesantren, bagaimana teman-teman mereka melanjutkan hidup, dan bagaimana pesantren tetap berdiri teguh meskipun ada aib yang pernah terjadi. Dalam hati mereka, mereka berdoa agar suatu saat bisa kembali menjadi manusia dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Suatu hari saat mereka sedang berjemur di tepi sungai, seorang kiai tua yang pernah mengutuk mereka datang mengunjungi tempat itu. Melihat mereka dalam keadaan yang menyedihkan, sang kiai merasa iba. Ia menyadari bahwa kutukan yang diucapkannya bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga pelajaran berharga tentang cinta dan tanggung jawab. Dengan penuh rasa penyesalan, ia mengangkat tangannya dan membatalkan kutukan itu. Dalam sekejap, Ahmad dan Siti merasakan perubahan yang luar biasa. Tubuh mereka kembali menjadi manusia, dan mereka terjatuh ke tanah dengan penuh syukur. Mereka berdua saling memandang, menyadari bahwa mereka telah diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan penuh rasa syukur, mereka berjanji untuk tidak pernah lagi melanggar batasan yang telah ditetapkan. Kisah Ahmad dan Siti menjadi pelajaran bagi seluruh santri di pesantren. Mereka belajar bahwa cinta yang tulus harus disertai dengan tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang ada. Dalam perjalanan hidup mereka, mereka tidak hanya menemukan cinta, tetapi juga pelajaran berharga tentang arti penyesalan dan kesempatan untuk memperbaiki diri.